Siapa yang berani ungkap dan nyatakan pelaku perusak kedaulatan dan intervensi NKRI Muljadi Budiman dan kroni-kroni adalah PKI Gaya Baru. Anak bangsa rakyat Indonesia Sofyan Jim Mamesah, pemilik tanah sekaligus narasumber korban kebiadaban mafia tanah mafia hukum, bongkar otak PKI Gaya Baru Muljadi Budiman, pemilik PT Properti Abal-Abal di Gunung Gelis Bogor. Tangkap, musnahkan pelaku-pelaku dan oknum-oknum komunisme era modernisasi yang kudeta Desa Gunung Gelis, buat negara di dalam negara. Kabupaten Bogor, tanggal 15 April tahun 2025. Sofyan Jim Mamesah, mantan koordinator MKGR Jawa Barat era tahun 86/89. Sekaligus pemilik tanah luas 70 hektar, hasil belanja tahun-tahun 1972-73, bukti kepemilikan surat girik 72-73, warkah 72-73, pajak IPEDA, hasil ukur BPN, plotting BPN, blokir BPN dan lain-lain, atas nama Niko Jimmy Mamesah, terdaftar di kantor ATR BPN, Kanwil Bandung dan Kementerian ATR BPN Pusat, serta di Kemenko Polhukam RI. Tanah yang tidak pernah dijual, tidak pernah dikuasakan kepada siapapun atau kepada PT manapun. Tanah murni sebagaimana tertera di dalam rekomendasi Kemenko Polhukam nomor B2267 DN 00, tanggal 1 Juli tahun 2023, tanggal 21 Juli tahun 2023. Sofyan Jim Mamesah, garda terdepan berjuang bersama-sama warga korban 4 desa, senasib seperjuangan bersatu dengan APH Bersih, Wartawan Indonesia, Ikatan Notaris se-Indonesia, para tokoh dan pemuka agama, merebut kembali hak atas tanah-tanah yang diklaim oleh PT Properti Abal-Abal milik Muljadi Budiman dan putranya Agung Budiman. Selama puluhan tahun PT Kurnia Alam Abadi Agung Kencana PT KAAA, milik Agung Budiman anak dari Muljadi Budiman Sembilan Naga, telah melakukan tindak kejahatan dengan memiliki dan mengklaim tanah-tanah milik warga 4 desa, melakukan perampasan hak atas tanah-tanah warga dengan membangun alibi-alibi dan rekayasa-rekayasa jahat ciptaan bapaknya, Muljadi Budiman. Bekerja sama dengan para oknum aparat pemerintah dan oknum aparat hukum, mereka merubah dan merekayasa fakta yuridis kepemilikan hak sah warga, seperti nomor girik, luas girik, nama girik dan lain-lainnya, menjadi girik abal-abal dan bahkan sertifikat abal-abal atas nama dan milik PT Properti Abal-Abal, antara lain PT Sumarekon KJA Tbk, PT KAAA dengan dibantu pendanaan dari PT Imora Motor Honda. Mengadopsi cara kerja pola komunis pada tahun 65 dan menerapkannya di masa kini, Muljadi Budiman menjadikan perilaku komunis gaya baru sebagai jalannya. Kesamaannya adalah suka merampas tanah-tanah milik orang, mengancam pemilik tanah, menguasai tanah dan membalik namakan tanah tersebut menjadi tanah miliknya. Sekarang komunis gaya baru 2025 mulai mewabah dari desa ke desa, khususnya di 4 desa, disebarkan oleh preman binaan Agung Budiman. Penyakit mematikan dari virus PKI Gaya Baru ini, jadi penyebab rusaknya moralitas dan mentalitas, hingga mampu dan berani melenyapkan nyawa seseorang. Ulah preman para antek komunisme gaya baru ini, tidak saja merusak ekosistem lingkungan, pola mereka juga telah merusak beragam elemen bangsa, mulai dari politik, keamanan negara hingga membuat ekonomi yang terus krisis dan ujungnya negara menjadi tidak stabil. Indonesia bersih adalah Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang aman tanpa mafia, Indonesia yang bebas dari kegiatan berbau komunisme, dan karena itulah menjadi dasar dan tujuan NKRI emas serta harapan seluruh rakyat Indonesia yang sesungguhnya. Indonesia berdaulat, maju, makmur, bersatu, dan sejahtera, Indonesia yang bersih dari para koruptor, bersih dari para oknum pelaku perusak kedaulatan NKRI, inilah tujuan yang harus dicapai. Beragam cara dilakukan, tapi utamanya membuat perpecahan, keresahan dan membuat rakyat tidak aman, karena pada kondisi inilah komunisme gaya baru bisa beradaptasi dan tumbuh berkembang. Mereka buat dan bangun Indonesia memasuki fase pandemi krisis kepercayaan terhadap para aparatur negara.
Masyarakat dipecah belah oleh komunisme gaya baru. Segalanya dibuat tidak nyaman, resah, ekonomi dibuat sulit, dibangun krisis keuangan, kebutuhan warga masyarakat dipersulit. Tujuannya jelas membangun krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan pemimpin di republik ini dibangun. Akhirnya mereka adu domba badan dan fisik, otak, perilaku, hingga seluruh harkat dan harga diri bangsa. Kesatuan NKRI dibuat goyah dan kedaulatan dibuat rentan hancur. Mereka buat rakyat desa tertekan, sehingga pondasi keutuhan NKRI jadi tergoyahkan. Pelaku komunis gaya baru ini sudah mengancam stabilitas politik dari dasarnya, di bidang keamanan dan kesejahteraan, rakyat Indonesia, semua diacak-acak dan mereka memulainya dari warga di pedesaan. Inilah perilaku komunisme sejak dulu. Jangan dibiarkan, bibit-bibit perilaku komunisme gaya baru ini terus tumbuh dan berkembang, sebelum semuanya terlanjur melebar. Mari kita jaga agar desa aman, maka Indonesia aman dan Indonesia sejahtera. Karena wajah Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, dengan kultur serta budaya yang berbeda, dimulai dari warga di pedesaan. Berbeda kulit, berbeda suku, berbeda agama tetapi Indonesia harus tetap satu tujuan yang sama yaitu NKRI harga mati. Indonesia harus bersih dari paham komunisme dan PKI gaya baru, orang-orang yang berusaha menghancurkan NKRI. Orang-orang yang berperilaku zolim, dengan tujuan yang hakikinya hanyalah untuk mengkudeta sistem pemerintahan NKRI. Menjadikan sistem baru yang hanya memberikan keuntungan dan kepentingan pribadi Muljadi Budiman dan kelompoknya saja. Pemerintah desa adalah ujung tombak pemerintahan NKRI yang sah. Oleh karenanya pemerintah dan rakyat harus bersatu dan bersinergi di lingkungan yang harmonis dan saling terkoneksi satu dengan yang lain dimulai di pedesaan. Satu asa dan satu rasa, dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, serta tujuannya Bhinneka Tunggal Ika. Bukan komunisme gaya baru. Terungkapnya perilaku zolim yang dilakukan oleh Muljadi Budiman dengan tujuan utamanya yaitu menguasai dan merusak pemerintahan desa di NKRI, hanyalah demi hasrat pribadinya saja. Namun secara tidak langsung, Muljadi Budiman telah merusak tatanan kedaulatan negara di NKRI. Meracik pola perilaku komunis gaya baru di setiap aksi dan tindakannya, sudah dilakukan kaki tangannya di 4 desa di Bogor. Muljadi Budiman mengadopsi paham komunisme, dan merubahnya menjadi perilaku komunisme gaya baru. Membangun pertahanan dari dasar kekuasaan wilayah, dengan cara mengkudeta pemerintahan desa Gunung Gelis. Menyatukan kantor desa dengan kantor PT Ciptaannya. Bertujuan melakukan perlindungan dari pantauan APH dan pemerintah bersih. Sesungguhnya komunisme era modernisasi dan digitalisasi, berbeda kemasan dan tampilannya, tetapi isi dan tujuannya sama, menguasai wilayah, mengambil keuntungan dengan memecah belah persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia, membuat disharmoni antara rakyat dengan pemerintah setempat, meracuni cara berpikir dan berperilaku sebagian warga dan masyarakat desa, memulainya dengan mengkudeta aparatur desa, mengisi dan menggantinya dengan orang-orang yang merupakan kaki tangannya dan orang yang sudah dicuci otaknya. Pola komunisme gaya baru sudah mulai masuk dan merusak dari dasarnya, khususnya di 4 desa. Dan ujung-ujungnya akan mengefek sampai kepada keseluruhan Indonesia. Sebagaimana yang dilakukan Oknum Kades Gunung Gelis Rudi Bebek, yang sebelumnya Rudi adalah pegawai binaan Muljadi Budiman. Mantan pegawai keamanan security PT KJA milik Muljadi Budiman, disetting menjadi Kades Gunung Gelis, menjadi binatang herder piaraan, untuk memimpin satu wilayah pada pemerintahan desa, yang selanjutnya bertugas mengamankan wilayah dan akhirnya aktif ikut memanipulasi dan memalsukan surat tanah hasil rampasan. Sebagaimana informasi di lapangan, sudah sangat sering dan banyak konsumen dan nasabah Summarecon yang datang ke lokasi lahan milik Sofyan Jim Mamesah di Gunung Gelis. Mereka mempertanyakan soal tanah milik PT Summarecon. Beberapa warga yang mengetahui keaslian dan keabsahan tanah tersebut menyatakan kepada orang-orang tersebut bahwa tanah yang saat ini ditunjukkan,
bukan milik PT Summarecon, melainkan milik Sofyan Jim Mamesah, seluas 70 hektar. Setelah dijelaskan oleh warga setempat dan pada saat itu di lokasi ada juga hadir beberapa orang wartawan, dan akhirnya diketahui bahwa mereka itu adalah rombongan konsumen dan nasabah PT Summarecon. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah korban penipuan yang dilakukan oleh PT Summarecon. Mereka sudah membeli tanah yang bersengketa, dan diketahui yang menjadi sengketa bukanlah tanah milik Sofyan Jim Mamesah, melainkan sengketa antara nasabah dan konsumen dengan pihak PT Summarecon, yang telah menjual tanah-tanah milik warga, yang belum pernah ada pembayaran ganti kerugian dari Summarecon, kata nasabah. Ternyata kejadian ini bukanlah yang pertama kali. Beberapa hari lalu yaitu pada tanggal 13 April tahun 25, datang lagi serombongan orang yang mengendarai 3 mobil. Ternyata mereka juga adalah sekelompok konsumen pembeli kapling tanah dari Summarecon di Bogor, melakukan pengecekan on the spot ke lokasi tanah yang sudah dibelinya dari Summarecon. Mereka merasa ditipu oleh Summarecon setelah diketahui dari warga lokal dan penggarap tanah di lokasi, bahwa tanah yang mereka beli dari Summarecon ternyata milik Sofyan Jim Mamesah dan Sofyan Jim Mamesah belum pernah menjualnya. Mereka merasa bahwa mereka telah membeli tanah sengketa. Namun setelah dijelaskan bahwa pemilik tanah Sofyan Jim Mamesah tidak pernah menjual tanah miliknya kepada siapapun, mereka sadar bahwa yang akan bersengketa adalah mereka para konsumen dengan Summarecon. Disampaikan kepada konsumen tersebut bahwa warga lokal sudah hafal akan perilaku preman kaki tangan Summarecon dalam menguasai tanah dari pemilik tanah asalnya. Seperti gaya PKI modern, yaitu dengan cara merebut, mengambil paksa, mengancam, tidak membayar dan akhirnya menguasai fisik tanah. Perilaku gaya PKI modern ini sudah mendapat perlawanan dari para warga lokal pemilik tanah asli, dibantu wartawan Indonesia Bersatu, tokoh pemuda, tokoh agama dan para alim ulama, serta APH Bersih di Bogor dan Pusat, melalui pemberitaan di berbagai media internet dan televisi. Karena menyadari bahwa nama Summarecon mulai meredup, akibat perbuatan di atas, Summarecon mulai dikenal luas sebagai raja mafia tanah dan mafia hukum. Dalam rangka itu, Summarecon mulai mengalihkan dan mengembangkan bisnisnya ke bidang lainnya yang bukan properti, seperti dilakukan di bidang pendidikan di Summarecon Bandung. Apakah upaya PT Summarecon akan menghilangkan jejak kejahatan di bisnis propertinya? Wallahu alam bishawab. Setelah memahami semua pola gaya komunisme gaya baru yang diadopsi Muljadi Budiman, akhirnya diketahui bahwa selama puluhan tahun telah menzolimi warga pemilik sah tanah, mengambil, merampas memiliki tanah-tanah warga 4 desa dengan tidak memberikan kompensasi kerohiman ganti kerugiannya. Menyeting semua peristiwa dan kejadian, menyulap tanah milik warga menjadi milik PT Muljadi Budiman dikelilingi herder peliharaannya. Mereka adalah orang-orang bayaran yang telah menjalankan semua perintah dan skenario settingan. Muljadi Budiman banyak membayar preman-preman untuk melakukan intervensi dan intimidasi terhadap warga pemilik sah tanah. Warga dipaksa menyerah tidak berdaya pada takdir yang diciptakan oleh Muljadi Budiman. Muljadi Budiman banyak melibatkan oknum dan pelaku. Muljadi Budiman adalah dalang utama pencipta pencuci otak para aparat pemerintah dan aparat hukum di Indonesia. Muljadi Budiman telah mengacak-acak konstitusi negara dan amandemen konstitusi, birokrasi, UUD 45 dan Pancasila. Muljadi Budiman telah melecehkan isi kandungan dalam butir-butir Pancasila. Muljadi Budiman adalah penyebab rusaknya moralitas para abdi negara. Aparatur negara yang sepatutnya menjadi pengayom dan pelindung masyarakat malah diubah menjadi musuh rakyat dan negaranya, merubah yang layak menjadi pendamping tindak kejahatannya Muljadi Budiman. Muljadi Budiman mampu merubah pejabat menjadi penjahat, merubah aparat menjadi keparat. Muljadi Budiman adalah perusak kedaulatan NKRI, merubah manusia baik menjadi iblis bersayap hitam penganut aliran komunisme.
Seperti dengan telah terpilihnya Oknum Kades Rudi Bebek menjabat sebagai kepala desa adalah sebagai alat membantu memfasilitasi Muljadi Budiman dalam proses menguasai wilayah, menguasai tanah-tanah tanpa harus membayar kompensasi, ganti kerohiman kepada pemilik tanah sahnya. Karena sebenarnya PT Properti Abal-Abal milik Muljadi Budiman adalah PT bermodal dengkul, PT yang tidak berizin, selama 24 tahun tidak pernah membayar pajak negara, sekalipun membayar pajak melalui orang dalam dan masuk ke kantong pribadi oknum. Negara dirugikan hingga triliunan rupiah, tanah-tanah dirampas tanpa membayar, jelas PT Properti milik Muljadi Budiman adalah PT Abal-Abal. Rampas tanah dibangun rumah-rumah mewah dijual cara modus 378 bersurat aspal, hasil kerjasama dengan oknum pejabat di Jalan Pramuka dan selanjutnya ditandatangani oknum agraria. Rangkaian dan rentetan peristiwa semua adalah hasil rekayasa otak Muljadi Budiman, Raja Mafia Tanah, Mafia Hukum. Dari dasar pusat barometer Gunung Gelis Bogor dan sang pemegang kunci kontak Pandora Sofyan Jim Mamesah semua terungkap. Muljadi Budiman mengkudeta kantor resmi Desa Gunung Gelis, dan Oknum Kades Rudi Bebek telah memindahkan aktivitas resmi kantor desa dan menyatukannya dengan kantor PT Properti Abal-Abal, PT bayangan tempatnya mafia tanah dan mafia hukum, di bawah kepemilikan Muljadi Budiman. Sofyan Jim Mamesah dan seluruh warga masyarakat penggarap dan seluruh pemilik tanah di 4 desa, bersama wartawan Indonesia Bersatu, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh alim ulama dan Kabinet Merah Putih arahan penunjukan langsung Presiden Jenderal Prabowo Subianto, berjuang bersama untuk mengembalikan Indonesia kepada cita-cita dan tujuan NKRI. Berangus semua para mafia, para koruptor dan pemecah belah rakyat dengan pemerintah. Berangus dan hancurkan komunisme gaya baru, komunisme berbaju PT Properti, tempat dan sarangnya pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum, dan semua itu adalah hasil ciptaan Muljadi Budiman PT KAAA dan antek-anteknya. Kades Gunung Gelis dan Raja Mafia Muljadi Budiman adalah perusak marwah dan kaidah pemerintahan NKRI, memecah belah bangsa dan negara, mengadu domba rakyat dengan rakyat, rakyat dengan pemerintah, tujuannya satu, caranya beragam, yaitu hancurkan bumi Indonesia. Sesuai dengan mandat Presiden Jenderal Prabowo Subianto dengan lantang, keras menyatakan menyetujui amanah rakyat yang meminta untuk Kades ditiadakan di Indonesia. Berdasarkan fakta tentang banyaknya oknum Kades yang melakukan tindak kejahatan korupsi anggaran. Sementara tupoksi selaku Kades hanya sebatas sumpah ikrar palsu. Bertujuan menjadi Kades secepatnya mencari materi atau kekayaan pribadi. Hapus pengkhianat bangsa dan para pemuja uang dari tanah air Indonesia, Muljadi Budiman dan kroni-kroninya. Rakyat dan anak bangsa Indonesia, Sofyan Jim Mamesah pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis dan seluruh warga di 4 desa, semua adalah korban kebiadaban mafia. Dan kini kami bersuara, kami meminta memohon kepada Presiden RI Bapak Prabowo, melalui seluruh APH bersih agar segera menangkap oknum dan pelaku mafia tanah mafia hukum, mereka PKI gaya baru berbaju PT Properti. Mereka mafia tanah dan mafia hukum yang berada di wilayah 4 desa, khususnya Gunung Gelis karya ciptaan Muljadi Budiman 9 Naga. Cabut semua reklame PT Sumarekon KJATBK, karena itu adalah settingan yang menyesatkan dan bersihkan posko-posko liar tidak berizin dari tanah milik Sofyan Jim Mamesah, karena digunakan untuk menipu nasabah pembeli tanah dari berbagai daerah. Petani dan penggarap merasakan dan teringat peristiwa kelam tahun 1965, saat tanah milik warga yang direbut paksa dan kudeta pemerintahan dengan melakukan menguasai kantor pemerintah desa. Otak pola PKI adalah menguasai wilayah, dan ini sudah kembali terjadi di 4 desa, dan telah dilakukan oleh PT KJA milik Muljadi Budiman bersama herder peliharaannya oknum Kades Gunung Gelis, oknum RW, RT dan semua kaki tangan, para preman bayaran. Secepatnya kami anak bangsa, rakyat Indonesia warga 4 desa, garda terdepan dalam perjuangan merebut kembali hak atas tanah-tanah kami meminta perlindungan dan penegakan hukum di wilayah kami segera dilakukan.
Tangkap, adili dan miskinkan Muljadi Budiman dan kroni-kroninya. Indonesia aman, Indonesia sejahtera, Indonesia damai bersatu, Indonesia maju, Indonesia bebas komunis, Indonesia makmur, Indonesia bebas mafia-mafia, Indonesia emas, NKRI merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati. Sofyan Jim Mamesah. Nomor WA 0823 1580 0800.